Apakah kamu merasa keberuntunganmu kurang bagus? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita drakor School episode 4. Melanjutkan cerita dari episode 3, Jiwon dan Hosung coba untuk membela Kijun karena mereka selalu bersama-sama di hari insiden pot itu dilemparkan. Namun, si aki-aki pendek akal ini tak mau mendengar. Jiwon dan Hosung tetap tak terima dengan kesewenangan ini. Berita pun menyebar dengan cepat dan sampai ke telinga Yungjo di waktu pulang. Yungjo kemudian menemui Kijun di tempat kerjanya. Kijun rupanya tetap diam saat Wakasek menuduhnya, padahal gantungan kunci miliknya tak hilang. Yungjo bertanya mengapa Kijun tak menyangkalnya. Yungjo mengatakan akan mengakui perbuatannya besok. Dia minta Kijun tak ikut campur. Begitupun dirinya tak memberitahu Kijun alasannya melempar pot tersebut. Sesampainya di rumah, Hyungjo menatap kakaknya yang sedang terbaring. Kecelakaan pada kakinya membuat hidupnya tak lagi sama. Rupanya saat kecelakaan dulu, si keriput bangsat ini pernah pura-pura simpati pada Chuljo. Namun saat diminta bantuannya dalam menengahi masalah kecelakaan tersebut, si keriput munafik yang sebenarnya hanya berpihak pada uang dan kedudukan ini malah menyebut keluarga Yungjo sebagai pengemis. Karena akan mengakui perbuatannya, saat membalas pesan Seong, Yungjo mengatakan tak bisa lagi berpura-pura menjadi pacarnya Seong dan akan berhenti sekolah. Saat pulang kerja, Kijun terkejut melihat Jiwon sedang makan bersama kakeknya. Stiker-stiker merah tanda sitaan menghiasi seluruh ruangan. Setelah bicara, Jiwon akhirnya tahu jika gantungan kunci tersebut bukan milik Kijun. Namun, Kijun juga tak memberitahunya jika gantungan tersebut milik Yungjo. Jiwon bilang akan menunggu Kijun di depan kantor besok, meski Kijun minta agar dirinya jangan ikut campur. Setelah kembali ke rumahnya, Jiwon bertanya pada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Kijun. Kabarnya, ayah Kijun melakukan suatu kesalahan hingga akhirnya mereka harus melelang rumahnya. Keesokan paginya, Hyungjo nampak memandangi mobil si keriput. Guru Lee sempat bercanda padanya dan bertanya apakah Hyungjo merasa bersalah dan akan mengakui kelakuannya tersebut. Tanpa diduga olehnya, Hyungjo mengatakan akan mengaku. Guru Lee coba untuk menghentikan Hyungjo. Dia bilang skriput bakal mengeluarkan dan mempidanakan Hyungjo. Namun Hyungjo tetap tak memperdulikan Guru Lee. Saat datang ke kantor, Hyungjo malah melihat Jae-hee mengakui jatuhnya pot sebagai perbuatannya. Dia bilang tak sengaja menyenggolnya. Yungjo akan masuk dan menghentikan Jae-hee. Namun dia ditahan oleh Seong. Seong memintanya untuk lebih dewasa dan memikirkan keluarganya jika sampai dia mendapat catatan pidana. Rupanya Seong pula lah yang meminta Jae-hee untuk mengaku. Dia tahu jika Jae-hee dan kembarannya Jae-hyuk mendapat perlakuan istimewa dan manipulasi prestasi di sekolah. Seong mempunyai semua buktinya. Jae-hee bilang jika dia akan menuruti Seong jika Seong minta bantuannya dan bukan mengancamnya. Guru Lee mengikuti perkembangan kasus tersebut. Dia kemudian coba bertanya pada Guru Song. Guru Lee curiga Jae-hee diancam untuk mengakui insiden tersebut. Namun Guru Song menjawab jika tak seorang pun di sekolah yang akan berani mengancam Jae-hee. Guru Lee mulai membimbing ekskul pertukangan untuk mengikuti perlombaan di Universitas Jinsung. Seperti biasa, dia nampak gak niat buat mengajari siswanya. Dia juga gak nyangka saat Yungjo ikut bergabung. Seong memang memintanya untuk gabung ekskul. Hari berikutnya, siswa-siswi jurusan arsitektur sedang melakukan studi lapangan. Tentu saja pasangan palsu yang sedang jalan bareng ini tetap jadi bahan perbincangan. Guru Lee masih penasaran siapa sebenarnya Jae-hee dan Jae-hyuk. Kenapa setelah Jae-hee mengaku, si keriput malah mengalah? Guru Song bilang jika nanti juga Guru Lee akan paham siapa sebenarnya mereka. Para siswa mendapat hiburan tambahan setelah si panda populer kebetulan sedang mengisi acara di sana. Mereka pun akhirnya saling berebut untuk berfoto dengannya. Namun, kini seisi kelas telah tahu siapa sosok di balik maskot panda ini. Eunbi langsung menghindar. Dia sempat menatap pada Seong yang berpapasan dengannya sebelum benar-benar pergi dari sana. Malam harinya, Eunbi nampak menunggui Seong.
Dia bingung kabar dirinya telah keluar sebagai trainee, sekaligus sebagai sosok di balik maskot panda menyebar begitu cepat. Dia ingin meminta saran pada Seong. Seong kemudian memintanya untuk menghadapi semua masalah tersebut dan mengakui apa adanya. Eunbi sepertinya tak puas dengan saran Seong. Dia pun pergi dari sana dengan gestur kesal. Esok harinya, setiap sisi sekolah nampak mencemooh dirinya, umumnya para siswi perempuan. Namun tak ketinggalan juga para siswa lemes yang menjadi haternya. Saat presentasi, Eunbi belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tentu itu jadi bahan penambah cibiran untuknya. Seong yang diberi tugas untuk menilai PR Eunbi yang baru selesai seadanya itu kembali memancing emosi Eunbi. Eunbi kemudian mengajukan diri untuk menilai PR Seong. Namun bukannya menilai dengan objektif, Eunbi malah membuka rahasia Seong sebagai anak tanpa keluarga yang tinggal di panti asuhan. Meski banyak yang tak menyukai individualitas Seong, namun kelakuan Eunbi dinilai lebih menyebalkan. Peristiwa ini semakin membuat Eunbi terpojok. Eunbi tak dapat lagi menahan semua tekanan tersebut dan pergi. Hosung coba mengejarnya, namun Eunbi bilang jika dia akan bunuh diri jika Hosung mengikutinya. Saat melanjutkan proyek ekskul, ibu Eunbi terus menelpon Seong. Dia panik tak dapat menghubungi Eunbi. Seong cepat-cepat pergi ke suatu tempat. Dia dapat menemukan Eunbi dengan mudah karena ternyata sekitar setahun yang lalu, Seong dan Eunbi sebenarnya pernah berteman dekat. Tak aneh jika Eunbi mengetahui rahasia Seong. Eunbi bertanya, gimana rasanya rahasia yang Seong simpan dia ungkap. Rupanya, Eunbi ingin agar Seong merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Seong bilang, jika sudah terjadi, hadapi saja. Selama sudah bekerja keras, tapi yang terjadi malah tak sesuai harapan, terima saja. Karena keberuntungan setiap orang itu berbeda. Jika masih gagal, coba lagi saja. Keesokan harinya, Eunbi masih diasingkan di sekolah, tapi kali ini Seong datang dan menemaninya. Sementara itu, Jae-hyuk nampak menggeledah kantor si direktur keriput. Saat si keriput datang, Jae-hyuk langsung menagih hadiah ulang tahun untuknya. Rupanya, Jae-hyuk dan Jae-hee adalah keponakan dari si keriput ini. Kisah lain pun terungkap di episode ini. Seong yang pulang ke panti asuhan membuka ingatannya tentang kedatangan Yoongjo bersama beberapa orang lainnya 2 bulan lalu. Mereka melakukan kegiatan amal di panti asuhan tempat Seong tinggal. Yoongjo juga bantu memperbaiki perabot anak-anak panti asuhan yang rusak, sekaligus bermain bersama mereka. Begitupun dengan Kijun. Hosung membuka rahasia masa lalu Kijun. Hosung bilang kalau dia ingat jika sewaktu sekolah dasar dulu, Jiwon adalah cinta pertama Kijun. Begitupun Kijun adalah cinta pertamanya Jiwon. Suasana hati Jiwon nampak sedang baik. Dia datang ke rumah Kijun dan mengatakan ingin memulai kembali. Entah apa maksud perkataan Jiwon tersebut. Kita akan melihatnya di episode 5 nanti. Itulah alur cerita drakor School episode 4. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.